Sejumlah restoran di ibu kota kembali beroperasi dengan layanan makan di tempat. Namun sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, pengunjung wajib mematuhi sejumlah aturan. Usaha kuliner termasuk restoran diperbolehkan kembali beroperasi sejak Senin 8 Juni kemarin. Salah satu restoran di kawasan Jakarta Selatan ini sudah kembali beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelanggan yang datang akan diperiksa suhu tubuhnya terlebih dahulu. Selanjutnya, pelanggan diwajibkan mencuci tangan di area yang telah disediakan. Pihak restoran juga memasang tanda jaga jarak sesuai syarat kapasitas pengunjung yang tidak boleh lebih dari 50%. Hari kedua restoran di Jakarta mulai beroperasi, boleh makan di tempat. Kira-kira seperti apa suasana di salah satu resto di Jakarta? Saat ini sudah ada Pak Dani Sarwono sebagai pemilik restoran khas Solo di Jakarta. Selamat siang Pak Dani. Selamat siang Mbak. Baik Pak Dani, ini restoran sudah mulai boleh buka di PSBB transisi. Apakah sudah mulai ramai pengunjung Pak? Sudah mulai ramai meskipun belum seramai sebelumnya Mbak, tapi sudah cukup ramai, sudah ada beberapa pengunjung yang datang. Baik, tentunya harus disertai juga protokol kesehatan. Bagaimana protokol kesehatan dari pihak restoran sendiri? Oke, jadi pertama kali ketika kami tamu datang gitu, kami mohon izin untuk dicek body temperature dan juga mempersilahkan hand sanitizer. Kemudian juga di tempat duduk juga kita bikin jarak ya, kita kurangi 50% dan tamu tidak bisa berhadapan-hadapan tetapi agak digeser sedikit gitu. Tapi tetap tamu dapat makan dengan nyaman. Demikian juga dengan para pramusaji dengan menggunakan face shield dan juga dengan masker dan juga dengan sarung tangan. Itu yang kami lakukan. Nah, untuk mengantisipasi adanya kerumunan pengunjung resto yang mungkin mengantri makanan, ini seperti apa antisipasinya? Ya. Kebetulan tempat kami sangat luas Mbak gitu. Jadi meskipun kita ada jarak juga kami tidak terlalu berpengaruh terhadap para pengunjung itu sendiri. Gitu. Dan kami juga restoran kami kan juga tidak memakai air condition ya. Jadi cukup luas lah, cukup terbuka. Baik. Kalau untuk jam operasionalnya sendiri, apakah ada pembatasan, Pak Dani? Sementara ini kami buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 7 malam. Itu nanti kalau memang tamu mendaki lebih malam, tentunya kami akan menyesuaikan dengan keinginan para tamu. Kemudian tadi saya melihat ada pemeriksaan suhu tubuh juga begitu oleh para pengunjung. Apakah memang para pengunjung yang memang suhu tubuhnya tidak normal begitu tidak diperbolehkan masuk atau seperti apa Pak? Sementara ini yang datang memang cukup normal, tapi memang kalau ada pengunjung yang suhu tubuhnya melebihi normal gitu, kami persilahkan untuk tetap di mobil saja. Gitu, mungkin kami bisa layani beliau untuk tetap bisa makan tapi di dalam mobil. Baik, nah untuk suasana restoran kemarin Pak ketika memang masa PSBB, memang bagaimana Pak mengalami mungkin penurunan omset begitu, bagaimana pihak restoran untuk membangkitkan kembali ekonomi restoran sendiri? Ya, kami berusaha untuk membuat makanan yang bagus dan juga kami menyediakan makanan yang dibekukan gitu sehingga bisa dibawa pulang oleh keluarga dan mungkin nanti di-prepare dengan dimasukkan ke microwave atau ke dalam penggorengan, kita fried sedikit sudah bisa disajikan. Baik, terima kasih Pak Dani sudah memberikan informasinya di Anyus Siang pada siang hari ini. Dan pemirsa, ada yang berbeda dalam pengumuman dan perpisahan sekolah tahun ini. Karena pandemi COVID-19, para pelajar di berbagai daerah harus merayakan perpisahan sekolah secara virtual. Melalui layar komputer, pihak Sekolah SMP Negeri 2 Kota Salatiga membacakan satu persatu nama para siswa lengkap dengan nilai yang diperoleh. Detik-detik pengumuman bisa dipantau langsung para siswa di rumah masing-masing melalui video yang disiarkan secara langsung. Dalam pengumuman secara online ini, 222 siswa dinyatakan lulus. Usai pengumuman, digelar upacara perpisahan yang diwakili 2 orang siswa. Mewakili teman-temannya, salah seorang siswi menyatakan tetap bersyukur meski ada kesedihan karena perpisahan digelar secara online.
sedih mungkin karena COVID ya, tapi di balik itu kami bangga karena SMP 2 masih bisa menyelenggarakan masa-masa ini walaupun secara daring, dan kita masih bisa merayakan ini dan merasa senang aja. Masih bisa ketemu walaupun dalam Zoom gitu. Meski digelar secara online, tidak mengurangi sukacita perpisahan siswa-siswi kelas 9 SMP Fransiskus Tanjung Karang, Bandar Lampung. Perpisahan ini digelar di aula sekolah oleh Dewan Guru yang bisa disaksikan langsung para siswa dan orang tua di rumah masing-masing. Kami melaksanakan kegiatan pelepasan siswa kelas 9 secara live stream. Ini kami lakukan untuk persembahan bagi anak-anak kami yang tercinta, agar mereka mempunyai semangat untuk terus berjuang, agar mereka berhasil nantinya. Acara perpisahan ditutup dengan menampilkan film pendek yang menggambarkan kesedihan para guru yang tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan anak didik mereka akibat pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang balita di Solo, Jawa Tengah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.